Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini saya akan sharing tentang bagaimana cara kita melakukan metode yang baik pada saat melaksanakan survei di sungai atau di danau. Bagi teman-teman yang baru bergabung atau melihat video ini, saya perkenalkan ini adalah channel Hydrographic Surveyor, di mana channel ini berisikan video-video tentang video dan pemetaan laut. Di sini saya memiliki banyak sekali tutorial-tutorial video yang mungkin barangkali dibutuhkan sama teman-teman pada saat kegiatan atau bekerja melaksanakan survei pemetaan di laut. Oke, mari kita mulai. Ini adalah part video sebelumnya, yaitu part 1 tentang poin sejauh mana pasang surut itu berpengaruh di sungai atau apabila kita melaksanakan pemeruman di sungai. Kemudian cara mengetahuinya itu saya biasanya di lapangan melakukan teknis seperti ini. Jika kita mengukur di laut seperti ini, kemudian kita lakukan leveling terhadap BM, kemudian kita akan mengetahui kedudukan dari palem pasang surut ini, kedudukan air tertinggi pun terhadap BM. Dari parameter kedudukan air tertinggi yang terekam oleh tadpole ini, kemudian kita leveling kedudukannya terhadap BM, maka pada saat itu juga kita bisa mengkonversi ketinggian muka air tertinggi terhadap elipsoid. Setelah itu, maka kita lakukan penarikan di area arah ke hulu sungai, ke dalam gitu. Jadi di lokasi area survei yang di dalam itu, maka kita lakukan pengukuran ketinggian elipsoid di area tersebut. Jika kedudukannya masih sejajar sama kedudukan pesisir, maka dapat dipastikan pasang surut itu masih bisa masuk ke area tersebut, ke perairan atau ke sungai tersebut. Namun jika kedudukan sungai itu sudah jauh di atas kedudukan air tertinggi pada saat di pesisir ini, maka dapat dipastikan bahwa pasang surut sudah tidak masuk lagi atau tidak bisa mempengaruhi area tersebut. Karena bagaimanapun juga hukumnya air adalah dia sejajar. Secara horizontal dia akan sejajar, level seperti ini. Sehingga kedudukan air atau sungai yang berada di atasnya ini, dia sudah tidak ada pengaruh pasang surut sama sekali. Nah, itu pada video sebelumnya. Pada video saat ini, saya akan membahas tentang apabila kita melaksanakan pemeruman, pure areanya adalah sungai dan danau. Pada sektor ini ya, sungai dan danau. Jadi dia bukan tergolong di estuari atau muara atau bahkan di laut. Dimana kalau di estuari atau di laut itu benda astronomi itu sangat mempengaruhi gaya gravitasinya terhadap kedudukan muka laut yang kita sebut fluktuasinya disebut pasang surut. Nah, kalau pure di sungai yang dia sudah tidak terpengaruh pasang surut dan di danau, itu yang sangat mempengaruhi adalah musim di area tersebut, di sungai tersebut atau di hulunya si sungai itu sendiri. Jadi hulu sungai yang ada jalurnya atau koneksinya terhadap area yang kita lakukan pemeruman. Jadi di sini kita sudah sangat mustahil apabila kita melakukan pengamatan atau pengukuran pasang surut, kita akan mendapatkan sinusoidal fluktuasi muka laut atau muka air seperti ini, itu sudah sangat mustahil. Bahkan terakhir saya mendapatkan data kiriman dari teman saya yang melaksanakan survei di area Jambi, itu dalam 15 hari itu baru terjadi satu siklus naik dan turun seperti ini. Kalau kedudukan seperti ini tentu saja sudah kita tidak bisa dilakukan perhitungan menggunakan formula Admiralty yang saya share di link bawah video ini, itu sudah sangat tidak relevan, sudah tidak mungkin lagi dihitung. Bahkan kondisi kedudukan air tersurutnya pun secara matematis itu sudah tidak mungkin bisa diprediksikan. Sehingga perhitungan kondisi air tersurut itu sudah tidak bisa lagi dimodelkan atau diprediksikan seperti yang dipasang surut yang di laut atau di muara atau estuari. Karena dia sifatnya harmonik gitu, jadi secara teratur, secara disiplin pada saat waktu tertentu itu kita bisa prediksikan atau ramalkan. Sementara yang di sungai atau danau ini sudah sama sekali tidak bisa kita hitung. Nah, ini adalah formulasi secara matematis jika kita melakukan koreksi data batimetri atau data batimetri yang akan kita gambarkan ke peta laut pada saat kita melaksanakan pemeruman di laut atau muara. Saya ulangi, di laut atau muara. Jadi, ini adalah perahu perum kita atau perahu sounding kita melakukan ping atau melakukan sounding, kemudian kita harus mengetahui atau mencari jarak antara muka air pada saat itu kita sounding ke kedudukan cat datum.
Ini cat datum ya. Jadi cat datum ini adalah kedudukan air tersurut di perairan tersebut atau di area survei kita. Setelah kita cari atau koreksi kedudukan muka air terhadap kedudukan cat datum ini yang biasa kita sering sebut dia adalah surutan, maka jarak antara garis putus-putus hitam ini ke dasar perairan ini adalah jarak batimetri yang akan kita gambarkan ke peta. Seperti itu. Jadi formulasinya jika kita ingin mencari surutan ini adalah pasang surut terukur. Nah, pasang surut terukur pada saat itu kemudian dikurangi MSL karena dia fluktuasinya harmonik, naik turunnya secara harmonik, kemudian dikurangi Z0. Z0 adalah kedudukan jarak dari MSL ini ke cat datum. Sehingga setelah kita mendapatkan jarak ini, surutan ini, maka angka kedalaman yang dipetakan adalah kedalaman hasil pemeruman tinggal dikurangi surutan. Maka didapat di titik ini sumpama itu adalah kedalaman yang tersurut yang digambarkan di peta laut. Nah, beda halnya pada kita melakukan pemeruman atau survei batimetri di sungai dan danau. Ini kita sudah tidak bisa lagi menghitung mean sea level, itu sudah tidak bisa lagi karena mean sea level pada hari tertentu, kondisi tertentu itu sangat berbeda. Contoh halnya seumpama kita melakukan pemeruman di musim kemarau. Nah, ini mean sea levelnya akan selalu di bawah terus karena kondisi kering atau kondisi surut. Beda halnya pada saat kita melakukan pemeruman di musim hujan. Jadi pada saat di musim hujan, jadi mean sea levelnya akan naik terus. Nah, bagaimana kalau pada saat itu adalah space kita survei itu antara musim hujan ke kemarau. Nah, transisinya ini pasti akan signifikan, di mana seumpama 15 hari pertama kita survei selama 30 hari atau 1 bulan. Nah, 15 hari pertama kita survei itu di musim penghujan, airnya naik di atas gitu. Kemudian 15 hari berikutnya kita survei berubah musim jadi kemarau. Jadi dia surut terus. Nah, ini mean sea levelnya tidak akan ketemu. Sehingga ini yang pernah saya lakukan, saya harus mengetahui kedudukan air tersurut di daerah situ. Makanya itu saya sebut jika kita melaksanakan survei di sungai itu tidak semudah kita survei di laut. Kalau di laut, seumpama kita survei di bulan Agustus gitu. Ya, pada bulan Agustus itu, pada awal bulan kita bisa berangkat, detik itu juga kita ukur pasang surutnya selama 30 hari ke depan, kita langsung mendapatkan prediksi atau model kedudukan air tersurut di daerah itu menggunakan formula Admiralty. Nah, ini berbeda kalau kita dengan survei di sungai, kita tidak bisa, saya ulangi lagi, kita tidak bisa, seumpama masa survei kita adalah bulan Agustus. Kita berangkat bulan itu juga, kemudian kita mendapatkan kondisi air tersurut di bulan itu juga. Itu tidak bisa dan sangat tidak relevan. Jadi si perencana itu harus merencanakan atau mengetahui. Contoh kita survei di Sungai Balikpapan contohnya. Nah, itu tidak bisa kita survei di Sungai Balikpapan berangkat bulan Agustus gitu, kemudian kita melakukan pengamatan pasang surut atau pengamatan muka laut gitu menggunakan tide master atau tide gauge. Kebetulan bulan itu pada bulan Agustus itu seumpama ini contoh saja adalah musim penghujan, sehingga kedudukan muka air pada saat itu yang kita dapatkan adalah tinggi terus dari awal, dari tanggal 1 sampai tanggal 30 sampai 30 hari kita melaksanakan survei tinggi terus, sehingga kita tidak akan mendapatkan kondisi tersurut gitu, kondisi air tersurut atau terkering. Nah, dampaknya apa? Jadi pada saat kita survei di sungai atau di danau musim penghujan, ketinggian air kita mendapatkan tinggi-tinggi terus atau dalam gitu. Kemudian kejadian tahun berikutnya kita disurvei di area yang sama, di posisi yang sama, cuma berbeda bulan atau berbeda musim. Survei berikutnya musim kemarau. Nah, pada saat musim kemarau ini kita dapat pasang surut atau tinggi muka airnya itu surut, kering terus. Sehingga yang kita gambarkan itu area perairannya itu dangkal terus. Nah, dua kondisi ini itu tidak bisa digambarkan begitu saja langsung di peta atau digambarkan di chart
gitu. Dan ini sangat membahayakan. Bagaimana jika kondisi pertama kita survei atau pada saat musim penghujan kita survei yang batimetrinya kita dapat itu tinggi-tinggi terus atau dalam gitu, kita gambarkan di peta seumpama untuk bernavigasi. Nah, ini sangat membahayakan penggunanya pada saat itu. Kemudian seumpama yang penggunanya itu menggunakan peta tersebut, kemudian melalui atau melintas di situ atau bernavigasi di situ pada saat musim kemarau, sudah ini sangat resikonya tinggi, berbahaya sekali. Nah, berbeda halnya jika kita survei di musim kemarau, biarpun nanti hasil kedalamannya itu sangat dangkal-dangkal, tapi ini akan menjadikan informasi lebih kepada si pengguna itu. Dia akan lebih tahu, oh ternyata di sini tuh pada musim kemarau, dia akan mengalami pendangkalan sedalam ini. Jadi dia akan lebih waspada, dia akan lebih memprioritaskan rute-rute untuk bernavigasi yang lebih dalam hingga aman untuk kapalnya. Nah, seperti itu yang saya maksud. Sehingga jika kita melaksanakan survei di danau atau di sungai, kita harus memprioritaskan atau melakukan di musim kemarau. Ini lebih utama. Jadi si perencana itu dia harus mendapatkan informasi sebelumnya bahwa di lokasi tersebut, di area tersebut pada bulan sekian itu musim kemarau. Jadi pada saat musim kemarau itu pasti kondisi muka airnya itu dalam kondisi tersurut. Informasi-informasi ini itu harus kita dapatkan. Musim kemarau di lokasi area survei itu, atau kita bisa tanya ke BMKG setempat di daerah tersebut tuh kapan musim kemaraunya. Nah, ini informasi ini harus kita dapatkan. Kemudian kita bisa menanyakan informasi debit air atau grafik debit air dalam setahun. Nah, itu dari debit air itu bisa kita grafikkan, kita lihat debit air terendah itu pada bulan apa itu bisa kita ketahui. Jadi informasi-informasi tambahan itu bisa kita cari dari BMKG setempat gitu, terutama masalah kapan musim kemarau, kapan musim hujan, itu kita bisa dapat informasi dari BMKG atau informasi debit air dari dinas atau kantor dinas terkait gitu. Dari debit air dalam 1 tahun itu dia paling besar bulan apa dan paling kecil bulan apa. Tinggal kita nanti overlay dari data BMKG tentang seumpama curah hujan, kemarau dan lain sebagainya. Kita cocokkan dengan debit air itu, nanti akan menguatkan kita untuk memastikan bahwa kita harus melaksanakan survei di area situ adalah pada saat musim kemarau, pada saat kondisi debit rendah atau curah hujan terendah, seperti itu. Kemudian informasi ketinggian muka air juga dapat diperoleh dari petugas pintu air. Nah, petugas pintu air ini, pintu air baik itu di danau, ada bendungan, seumpama atau di sungai gitu, biasanya dia memiliki catatan di buku jurnal jaga dia tentang kedudukan muka air gitu, kedudukan muka bendungan di situ, kapan musim hujan, kapan dia debitnya tinggi dan lain sebagainya, itu pasti punya. Nah, informasi itu kalau sudah kita dapat, biasanya itu lebih aktual karena petugas tersebut itu ya memang sehari-hari dia bekerja di situ, menjaga di situ. Informasi itu kita dapatkan. Kemudian untuk yang di sungai, biasanya itu di sungai-sungai atau di bendungan itu ada tide pole seperti ini atau skala pengukuran tinggi muka air yang di situ. Nah, ini harus kita tanyakan untuk memastikan bahwa kondisi tersurut di perairan tersebut atau di sungai tersebut itu tersurutnya itu seperti apa, sesurut apa gitu. Nah, dari situ, dari kondisi tersurut itu kita bisa memasang palem pasang surut kita pada saat kita nanti akan melakukan pemeruman di rambu ukur yang sudah diukur sebelumnya atau dipasang sebelumnya. Kita cocokkan dengan milik kita. Itu nanti kita gunakan, seumpama begini, contohnya gini. Ini adalah bendungan. Bendungan kondisi muka airnya segini, seumpama surut segini, kemudian ketinggiannya segini. Dan ini di area kita yang tidak jauh lokasinya dari bendungan itu. Tinggal kita pasang 2 rambu ukur yang berbeda, kemudian kita bisa menggunakan telepon atau menggunakan radio gitu. Kita sampaikan ke teman kita yang menjaga di stasiun pasang surut kita, sekarang ketinggiannya berapa? Sumpama, ketinggian di sini 5 meter, sumpama airnya 5 meter. Berarti kalau di pasang surut yang kita pasang di
area kita itu 5 meter, sementara yang di bendungan ini itu masih 7 meter, sumpama, 7 meter. Kita tinggal tanya sama petugasnya, Pak, kalau kondisi tersurut itu parameternya bisa berapa meter? Itu bisa 3 meter. 3 meter. Sumpama tadi 7 meter, yang tersurut 3 meter. Tinggal dikurangi. 7 dikurangi 3, 4 meter. Berarti kondisi tersurut adalah scale-nya itu 4 meter. Tinggal kita kurangin. Di area kita tadi itu 5 meter ketinggiannya, berarti kondisi tersurutnya nanti kemungkinan itu tinggal 5 dikurangi 4, 1 meter di palem kita. Tinggal dikurangin itu aja. Nah, 1 meter tadi itu yang sudah dikurangi kondisi tersurut yang dari bendungan yang sudah lama dia terukur, itu bisa kita jadikan parameter sebagai Z0 untuk kita surutkan ke data batimetri kita. Dengan begitu, kita akan mendapatkan kondisi tersurut di perairan itu. Ya, mungkin pada saat kita survei saat itu tidak akan mengalami kondisi sesurut itu gitu. Tapi data membuktikan bahwa di perairan tersebut ada kalanya, ada masanya kondisi tersurut itu bisa mencapai skala terendah itu sampai 1 meter yang sudah dikurangi tadi. Sampai di sini mengerti ya? Kalau tidak mengerti, silakan komentar di kolom komentar di bawah, tinggalkan komentar di kolom bawah, atau mungkin teman-teman punya metode yang lebih jitu, silakan berbagi, juga tinggalkan di kolom komentar di bawah. Terima kasih, saya Aditya Prayoga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.